Negotiation ada 5 pembahasan. Yang pertama, conduct negotiation business like a professional manner within the relevant cultural context, di mana negosiasi dapat diungkapkan dengan sebuah permainan yang melibatkan dua tim atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dari semua pihak, sehingga semua pihak berusaha memenangkan negosiasi ini. Sebagai seorang yang profesional, hal yang harus diperhatikan sebagai negosiator adalah yang pertama, kecerdasan. Seorang negosiator harus memiliki pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, percaya diri. Seorang negosiator harus percaya diri ketika melakukan proses negosiasi sehingga tidak grogi saat transaksi dengan calon klien. Yang ketiga, seorang negosiator harus memiliki penampilan yang baik sehingga kelihatan segar di depan calon klien. Dan yang terakhir, seorang negosiator harus memiliki sifat yang toleran kepada orang lain dan tidak hanya mengandalkan emosi saja. Conduct negotiation in context of the current enterprise marketing focus and within legal and ethical constraints. Dalam melakukan sebuah negosiasi, tentu kita akan fokus pada marketing dan kode etik berbisnis. Fungsi marketing dalam sebuah negosiasi adalah untuk meyakinkan pihak lain untuk melakukan kerjasama dengan pihak kita. Dalam proses negosiasi, kita harus memberikan bukti yang valid pada saat negosiasi dengan cara membawa data dan dokumen-dokumen yang penting digunakan sebagai bukti bahwa pihak negosiator ingin membuat kesepakatan yang baik dengan pihak yang bersangkutan. Maximize benefit for all parties in the negotiation through use of established negotiation technique. Dalam melaksanakan negosiasi, perlu memperhatikan beberapa teknik agar proses negosiasi dapat bermanfaat bagi semua partisipan yang bersangkutan. Teknik tersebut adalah dengan menggunakan strategi win-win solution. Pada strategi menang-menang, kedua belah pihak berada pada posisi yang menguntungkan. Karena dalam perundingan diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dengan mengetengahkan pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Dalam hal ini, perlu adanya strategi komunikasi yang baik sehingga pihak yang akan diajak kerjasama percaya terhadap apa yang sudah disampaikan. Next is incorporate feedback and input from colleagues into the negotiation where appropriate. Dalam proses negosiasi, kedua pihak yang berkepentingan dan pihak yang menguntungkan ingin mendapatkan feedback atau umpan yang baik supaya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam negosiasi, guna mendapatkan feedback yang baik, maka beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: 1. Memahami masalah secara komprehensif. Yang kedua, mempersiapkan materi negosiasi dengan baik dan menyiapkan berbagai alternatif penawaran. 3. Fokus berpikir bukan pada masalah namun pada solusi. Yang keempat, bersifat terbuka dengan pihak lawan. Yang kelima, fokus pada kepentingan bersama bukan pada satu pihak saja ataupun individu. Yang keenam, kolaboratif dan siap bekerja sama. Yang ketujuh, mengedepankan mutual relationship atau hubungan bersama yang saling mendukung. Dan yang terakhir adalah akomodatif atau mau menerima masukan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kedua belah pihak akan mendapatkan feedback yang baik antara satu dengan yang lainnya. Communicate the result of negotiation to appropriate colleagues and stakeholders within appropriate time frames. Ketika melakukan negosiasi, ada kalanya antara kedua belah pihak mengalami perbedaan pendapat dan mungkin akan terlihat jika pihak lain terkesan merendahkan. Jika hal ini terjadi, kita harus tetap bersikap profesional dan fokus dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Dan ketika solusi yang kita tawarkan belum dapat diterima pihak lainnya, hindari untuk memaksakan kehendak dan usahakan untuk tidak menanggapinya dengan emosional. Teruslah berusaha mencari solusi kreatif yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ketika telah mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi yang panjang, selanjutnya membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis. Biasanya, sebelum menandatangani kontrak perjanjian pokok,
para pihak akan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU terlebih dahulu sebagai kesepakatan awal. Tanpa adanya kontrak tertulis, hasil negosiasi akan sia-sia dan mungkin saja akan merugikan pihak satu atau lainnya di kemudian hari. Misalnya jika pihak lain ternyata tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Travel Agent 10 Star melakukan monthly report. Selamat siang semuanya. Terima kasih karena sudah hadir dalam meeting hari ini guna membahas monthly report. Saudara Sanis, bisa disampaikan mengenai laporan penjualan bulan lalu dan apakah ada kendala atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin melaporkan terkait laporan bulanan kamu yang sudah menggunakan jasa travel kita. Jadi pada bulan lalu sudah terjadi peningkatan sebanyak 60% dari bulan sebelumnya, di mana para tamu dan juga para tamu memberikan feedback yang baik terhadap jasa travel kita. Dan juga untuk staff, saya memiliki rencana untuk membangun kerjasama dengan sebuah restoran, dan ini berguna untuk meningkatkan persentase dari bulan sebelumnya. Rencana seperti apa bisa disampaikan mungkin? Jadi begini Bu, saya telah meninjau riset pada beberapa restoran. Saya meninjau pada restoran Escape, di mana restoran tersebut saat ini sedang populer di kalangan masyarakat. Para konsumen yang datang pun juga memberikan review yang baik pada sosial media dan platform yang mendukung. Sehingga saya pun tertarik untuk melakukan kerjasama dengan restoran tersebut. Karena menurut saya, Escape Restoran kemungkinan besar cocok untuk diajak kerjasama. Menurut Ibu bagaimana? Lantas apa keuntungannya bagi perusahaan kita? Baik Bu, untuk hal itu saya sudah mengkaji lebih lanjut. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka perusahaan kita mendapatkan beberapa benefits. Salah satunya adalah peningkatan profit di perusahaan kita. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan lebih banyak tamu yang akan menggunakan jasa travel. Ide ini bagus juga. Saya setuju dengan rencana tersebut. Saya mohon untuk menghubungi pihak restoran dan mengirimkan proposal dan profil perusahaan kita secepatnya. Baik Bu, masalah itu akan kami tindak lanjuti sesegera mungkin. Sales Travel Agent 10 Star menghubungi pihak sales restoran. Selamat pagi, dengan restoran Escape ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, kami dari pihak Travel Agent PT 10 Star tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Escape Restoran. Baik, terima kasih sudah menghubungi kami. Untuk melakukan kerjasama dengan kami, Bapak bisa mengirimkan profil perusahaan terlebih dahulu melalui email kami yang sudah tertera pada website restoran. Baik, terima kasih Pak. Akan segera kami kirimkan untuk profil perusahaan kami. Baik Bapak, tim dari sales kami akan follow up lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak, kami berharap dapat menjalin kerjasama dengan Escape Restoran. Pihak Escape Restoran menghubungi Travel Agent 10 Star guna mengatur jadwal meeting. Selamat siang, kami dari Escape Restoran, benar dengan PT TA 10 Star? Selamat siang, ya benar, kami dari Travel Agent 10 Star. Baik Bapak, sehubungan dengan kerjasama yang Bapak ajukan kepada kami, dan tim sales kami pun sudah meninjau tentang profil perusahaan Bapak. Dari kami pun tertarik menjalin kerjasama dengan perusahaan Bapak. Jadi, kami dari pihak Escape Resto ingin melaksanakan meeting pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 pada pukul 10 WITA di office kami. Apakah tim dari perusahaan Bapak bisa hadir pada hari tersebut? Terima kasih atas konfirmasi yang telah disampaikan pada kami. Mohon maaf sebelumnya, kebetulan dari tim kami tidak dapat menghadiri meeting pada hari tersebut dikarenakan ada monthly report. Apakah jadwal meeting tersebut dapat dijadwalkan ulang pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 pada pukul 10 WITA? Kebetulan jadwal meeting kami pada hari tersebut kosong, jadi kami sepakat untuk melakukan meeting pada hari tersebut. Terima kasih atas pengertiannya Bapak. Sampai jumpa pada hari Rabu nanti. Baik Bapak, kami tunggu kehadirannya di office kami. Tim sales dan manajer pihak travel agent datang ke Escape Restoran untuk melakukan meeting dan disambut oleh resepsionis.
Selamat pagi, selamat datang di Escape Restoran. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, kami dari PT Tenstar ingin bertemu dengan sales dan manajer dari pihak Escape Restoran guna mengadakan meeting. Mohon maaf Bapak, apakah sebelumnya sudah membuat janji? Sebelumnya kami sudah membuat janji dengan Bapak. Baik, mohon tunggu sebentar. Saya akan menghubungi Bapak Elga. Silakan untuk menunggu di ruang. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Yoga, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin untuk menginformasikan bahwa tim dari PT Travel Agent Tenstar sudah hadir guna melaksanakan meeting. Oh ya, dipersilakan saja untuk tamu yang mau meeting langsung menuju ruang meeting. Nanti saya dan Ibu Manajer akan langsung menuju ruang meeting. Baik Bapak, akan segera saya informasikan kepada tim PT Travel Agent Tenstar untuk menuju ruang meeting. Terima kasih. Permisi Bapak Ibu, terima kasih sudah mau menunggu. Sebelum menuju ruang meeting, saya persilakan untuk mengisi daftar tamu terlebih dahulu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, mari saya antar menuju ruang meeting. Dalam hal ini, conduct negotiation business like professional manner within the relevant cultural context sudah diterapkan, seperti mengatur jadwal untuk melakukan meeting dan mengisi daftar tamu. Selamat pagi Pak, selamat Pagi, pagi Bu. Bu. Baik Pak, Apa kabar? Baik, Ibu gimana? Saya baik, sehat. baik. Silahkan duduk, baik. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Sanis dan rekan saya Ivan, perwakilan dari Travel Agent Tenstar. Terima kasih Ibu Sanis dan Bapak Ivan telah menghadiri rapat pada hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan rapat dengan tim kami. Sebelumnya, saya akan memberikan proposal dalam bentuk hard copy. Oke, dari tim kami juga sudah membaca proposal yang sudah Bapak kirimkan melalui email. Apakah bisa dijelaskan lebih rinci lagi mengenai benefit yang akan kita terima nantinya? Tentu saja bisa Bu. Jadi benefit yang akan restoran Ibu terima itu berupa meningkatnya jumlah pengunjung yang akan datang ke restoran ini karena kami akan merekomendasikan restoran ini untuk dikunjungi. Sehingga itu sudah pasti meningkatkan profit dan revenue. Itu sudah karena jauh sebelumnya tim kami sudah meriset bahwa Escape Restoran ini menjadi salah satu restoran yang paling banyak mendapatkan review positif dari pengunjung. Dan ini juga bisa menjadi penunjang yang bagus dalam kerjasama ini. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Sebelumnya, apakah dari pihak kami bisa mengetahui track record pelanggan yang sudah menggunakan jasa PT Tenstar, Bapak dan Ibu? Tentu saja ini sudah kami siapkan juga, berikut dokumennya, silakan dicek dulu. Baik, terima kasih. Saya akan mengecek terlebih dahulu. Oke, saya udah mengecek dan lumayan bagus ya. Dari PT Tenstar sendiri untuk 3 bulan terakhir cukup banyak peningkatan ya. Iya, bisa dibilang begitu sih Bu. Oke, sebelumnya boleh saya tahu apakah perusahaan Ibu dan Bapak sudah bersertifikat? Tentu saja, berikut juga sudah kami siapkan dokumen sertifikasi dari LSUP dan perusahaan kami juga sudah bergerak cukup lama, selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Pihak travel agent Tenstar memberikan dokumen tentang track record perusahaan mereka. Hal ini dilakukan guna meyakini pihak Escape Restoran bahwa perusahaan mereka memiliki citra yang baik. Dalam hal ini, fungsi marketing sangat dibutuhkan untuk
meyakinkan perusahaan yang akan diajak untuk bekerja sama. Oke, cukup bagus ya. Apakah kami juga boleh tahu untuk mengenai fasilitas yang ada di restoran ini? Tentu saja boleh, nanti sales saya akan menjelaskan semuanya. Baik untuk Bapak dan Ibu, jadi restoran kami memiliki fasilitas yang cukup lengkap, dimulai dari toilet, ada juga playground, ada juga parkiran yang cukup luas, dan ada pun tempat makan indoor dan outdoor. Restoran kami pun bisa menampung pelanggan sebanyak 400 pax. Lalu untuk jenis menunya yang disediakan itu apa saja ya? Untuk jenis menu yang tersedia di restoran kami dimulai dari ada Western, Indonesia, ada pun juga Chinese. Namun kebanyakan pelanggan yang datang ke restoran kami ialah tamu dari Chinese. Jadi menu yang cukup populer dan terkenal dari restoran kami adalah Chinese. Tapi bukan berarti menu yang lainnya kalah saing dengan menu Chinese seperti itu. Wah, berarti sangat cocok. Nah, kebetulan sebagian besar tamu yang menggunakan jasa kami itu berasal dari negara Cina. Bolehkah saya mengetahui harga menu atau paket menu tersebut? Tentu saja Pak, ini bisa dilihat terlebih dahulu buat menunya. Baik, bisa dilihat di situ ada menu buffet breakfast dan lunch berada di harga 350.000. Namun, jika Bapak dan Ibu bisa membawa tamu minimal 10 pax akan mendapatkan harga per pax-nya 300.000. Lalu Pak, seumpama dari pihak travel agent mampu membawa lebih dari 15 pax, itu apakah ada pertimbangan harga mungkin sekitar 250.000? Baik Ibu, bisa. Tapi apakah dari pihak Ibu travel agent 10 star dapat mendatangkan tamu setidaknya 15 pax dalam seminggu? Sejauh ini dari track record 3 bulan terakhir, perusahaan kami mampu mendatangkan 15 pax bahkan lebih di dalam 1 minggu itu. Baik, jika dari perusahaan Bapak dan Ibu bisa memenuhi syarat tadi, kami dan pihak restoran bersedia untuk memberikan harga sesuai yang tertera. Ketika bernegosiasi guna mencapai tujuan dan keuntungan, maka seorang negosiator harus pandai dalam merayu dan meyakinkan klien. Dalam video ini, pihak dari travel agent 10 star meminta adanya potongan harga, dan pihak restoran pun menyetujui hal tersebut. Dan juga nanti ketika pihak kami mendatangkan tamu, apakah dari restoran juga menyediakan free pack untuk sopir kami? Tentu saja Pak, tidak usah khawatir. Untuk sopir nanti akan ditanggung oleh pihak restoran kami. Dan juga Pak, untuk menghindari terjadinya full book pada restoran kami, apalagi sewaktu-waktu jika ada high season, apakah dari pihak travel agent 10 star bersedia untuk melakukan reservasi terlebih dahulu, paling tidak 2 hari sebelumnya? Tentu saja dari pihak travel agent akan memberikan informasi kepada Ibu dan Bapak mengenai kedatangan dan jumlah tamu yang akan datang ke restoran ini. Baik, kalau begitu, apakah dari pihak Bapak dan Ibu ingin mengajukan permintaan yang lain? Saya rasa penawaran yang sudah kita diskusikan tadi itu sudah cukup memuaskan dan juga menguntungkan kedua belah pihak. Antara pihak travel agent dan pihak restoran sudah menyepakati tentang syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kerjasama ini, dan sudah dirasa menguntungkan kedua belah pihak. Oke, Bapak dan Ibu, berarti apakah kesepakatan ini sudah dapat disetujui? Jika sudah, mungkin dari pihak travel agent 10 star bisa menandatangani kontrak kerja yang akan diberikan oleh sales saya. Bisa dibaca terlebih dahulu mengenai kontrak kerjanya. Baik, saya baca dulu ya Bu. Baik. Jadi dari kami setelah membaca syarat dan ketentuan yang sudah dicantumkan di sini, dan kami menyetujui dan akan menandatangani kontrak kerja ini. Baik, silahkan.
Baik, terima kasih. Saya akan mengecek terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu sudah bekerja sama dengan restoran kami. Semoga kerja sama kita dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan adanya tanda tangan dan jabat tangan, maka negosiasi dapat dikatakan berhasil. Dengan teknik win-win solution yang artinya menguntungkan kedua belah pihak. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang masih kurang jelas. Dari kami bisa dicukupkan sampai di sini. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, kami bisa menanyakan secara langsung dengan Ibu atau Bapak. Mungkin jika ada pertanyaan yang kurang jelas selama meeting, bisa ditanyakan kepada sel saya. Baik, saya tutup rapat pada hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Bu Sanis. Terima kasih Bu dan Bapak. Sampai jumpa nanti. Baik, hati-hati di jalan. Sebelumnya udah pada makan? Belum sih, rencananya nanti bakal mau makan sama. Ya udah, makan di restoran saya aja. Oh boleh. Ya sekalian cicip-cicip lah.